Nah, bayangkan ya jika para legenda besar seperti Big Mom Kaido belum benar-benar lenyap sekarang ini nih. Jika pula sosok yang selama ini dianggap telah menghilang, salah satunya Rock di Sebek itu sebenarnya masih hidup dan perlahan-lahan kembali muncul dari bayang-bayang sejarah besar. Inilah yang mulai terbuka dalam kisah One Piece ke depannya. Dalam petualang mencari daging menyembuhkan Loki sendiri, para kru topi jerami malah menemukan kenyataan mengejutkan. Big Mom kemungkinan masih ada pula. Lebih dari itu, dunia sedang bersiap menghadapi kembalinya ancaman yang jauh lebih gelap, sisi gelap dari legenda Nika. Ditambah dengan kemunculan para kesatria suci yang mulai menunjukkan taring mereka kan, serta nakama misteri masa lalu Loki yang ternyata pernah berhadapan langsung dengan Rock di Sebek. Semuanya jadi satu ledakan besar yang bikin jantung berdebar tuh. Bukan lagi sekedar kisah petualangan mencari One Piece biasa ya, ini adalah awal dari perang besar yang akan mengubah tatanan dunia baru. Jika semua potongan ini benar-benar menyatu, maka Luffy dan juga para nakamanya tidak hanya akan menghadapi pemerintahan dunia, tapi juga bayangan legenda yang selama ini terkubur sejak era peperangan God Valley itu nakama. Ya, sini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction nih, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Jadi itu nakama, sesuatu yang besar baru saja terjadi di kisah One Piece. Chapter-chapter mendatang benar-benar mengguncang banyak hal. Sepertinya apa yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang masa lalu mulai menunjukkan wujudnya lagi. Cerita kali ini bukan sekedar lanjutan biasa. Ada banyak momen penting memang, lucu, emosional, bahkan menegangkan yang terjadi menjadi satu. Rasanya seperti kita mendengarkan dongeng legendaris yang perlahan-lahan berubah jadi kenyataan di depan mata, mencengangkan. Awal kisah membawa kita ke Elbaf, tanah para raksasa. Di sana Zoro, Sanji, Goldberg sedang dalam misi yang gak biasa tuh. Mereka sedang memburu daging, bukan untuk pesta atau kesenangan, tapi untuk menyembuhkan Loki. Ya, raksasa terkutuk itu yang diyakini bisa pulih lebih cepat jika diberi daging. Itu seperti konsep Luffy ya. Maka mereka pergilah ketiganya ke hutan di bawah sana, tempat hewan-hewan purba berkeliaran. Tentu saja petualangan tak pernah semudah itu kan. Mereka menemukan seekor Grogisaurus, dinosaurus raksasa dalam tubuh kokoh dan tatapan mengintimidasi. Tanpa basa-basi, hewan itu langsung menyerang dengan buasnya. Tapi Goldberg segera melindungi diri dari teman-temannya dengan perisai miliknya. Inilah kejutan pertamanya nakama, perisai Goldberg itu ternyata bukan perisai biasa. Saat digigit oleh Grogisaurus itu, gigi hewan purba itu malah patah. Itu seolah-olah menggigit baja sangatlah keras loh. Serangan pun dibalas dengan gaya khas dari trio tersebut. Sanji melempar Zoro ke arah musuh menggunakan tendangannya, lalu Zoro melesat dengan kecepatan tinggi dan melebas Grogisaurus dengan presisi mematikan. Hasilnya apa? Ya, daging segar akhirnya siap dimasak tuh. Tapi sebelum pesta dimulai, muncul pertanyaan menarik dari Sanji. Ia penasaran soal perisai Goldberg yang bisa bicara itu. Jawabannya itu mengejutkan sih. Perisai itu bernama Nas, salah satu homies dari buaya iblis Soru Soru Nomi milik Big Mom. Mengesankan sih. Ternyata ayah Goldberg sendiri tuh pernah bertarung melawan Big Mom sekitar 6 dekade lalu. Perisai itu adalah hasil dari pertarungan tersebut. Homies itu kemudian diwariskan pada Goldberg sendiri. Itu ngebuat salah satu menjadi semakin nyata lagi bahwa Big Mom kemungkinan besar masih hidup. Jika Big Mom belum benar-benar pergi, bisa jadi kan Kaido juga demikian. Apalagi mengingat mereka berdua jatuh secara bersamaan kan nakama. Oda sendiri pernah menyebutkan kalau perang terakhir One Piece bakal jadi ajang pertarungan besar-besaran Battle Royale tuh. Semua tokoh penting terlibat, bahkan yang pernah dikalahkan akan kembali muncul lagi. Situasi ini membuat segalanya makin kompleks nakama. Setelah itu ketiganya menuju pondok para pemburu sendiri itu untuk mengambil peralatan masak nih, agar Sanji itu bisa mengolah daging segar tersebut. Nah, di sini kembali ke tempat Loki itu ya. Suasana agak santai berganti jadi serius. Loki yang tubuhnya masih dibalut luka mulai bercerita soal kesatria suci. Tiba-tiba dua orang Tenryubi itu kuat
muncul dan menyerangnya saat dia dalam kondisi terantai. Tanpa bisa berbuat banyak, Loki hanya bisa menerima serangan tersebut. Ketika ditanyai apakah para penyerang punya dendam pribadi, Loki menampik kalau memang iya, seharusnya dia sudah jadi raja dunia sekarang itu kan. Nah, ucapan Loki memang penuh percaya diri, tapi kenyataannya melawan pemerintah dunia bukan urusan sepele. Di sana ada Guru Sid dan juga Im Sama. Tentu saja angkatan laut CP0 dan juga mereka tak sendirian kan. Loki sendiri jelas tak akan mampu melawan semua itu. Di sela-sela ketegangan itu, Luffy justru sibuk makan daging dan tanpa sadar dia malah makan jatah Loki yang memang sedang dalam masa pemulihan. Setelah ditegur Sanji, Luffy dengan santai menyodorkan daging panas ke arah Loki itu sendiri. Nah, kita tahu ya, Loki mengeluh karena dagingnya terlalu panas dan bisa membukanya kembali luka-luka tersebut. Tapi justru di sini itu yang membuat Luffy merasa Loki sudah mulai semangat lagi. Girl, sang wanita raksasa tersebut malah diam-diam memberikan jempol kepada Luffy nih karena sejak lama dia kesal pada Loki itu sendiri. Ketika mencair dalam momen selucu ini, tapi obrolan kembali serius ketika Loki ngebahas soal Luffy yang ingin bertemu dengan Akagami Sang. Loki itu memahami rasa kagum Luffy terhadap sosok seperti Sang ya. Tapi ternyata Loki sendiri juga punya figur yang dikagumi sejak kecil. Dari sanalah kisah masa lalu Loki terungkapkan. Saat masih anak-anak, Loki pernah bertemu dengan seorang bajak laut legendaris bernama Rock D. Sebek. Wajahnya belum ditunjukkan jelas nih, masih dalam bayangan, tapi semua tanda itu menunjuk ke arah nama besar tersebut. Loki kecil sangat mengagumi Sebek hingga meminta ikut sebagai kru di sana. Sayangnya permintaan itu ditolak mentah-mentah, bukan dengan halus seperti Shang ke Luffy dahulu, tapi dengan kasar. Sebek menyebut Loki hanya anak nakal dan menolak untuk bergabung. Loki yang tak terima menantang Sebek berdua. Hasilnya bisa ditebak, Loki itu kalah telak ya di sana. Tubuhnya babak belur dan tertancap pedang di sana. Di tempat itu juga ada Shirohige muda yang menyaksikan kejadian tersebut. Shirohige dengan sifat yang lebih lembut itu menegur kaptennya karena terlalu berlebihan bertarung dengan anak kecil. Tapi Sebek tak peduli sama sekali. Hubungan mereka seperti kapten dan juga wakilnya, di mana sang wakil kadang mencoba memberikan nasihat, tapi kalau kaptennya keras kepala, ya nasihat itu cuma masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri kan. Seperti Rayleigh dan juga Roger dahulu. Kilas balik pun berakhir. Loki itu mengungkapkan keinginannya untuk hidup di zaman keemasan bajak laut Rocks loh. Sayangnya saat Loki tumbuh dewasa, era itu sudah berakhir. Rocks menghilang bersama pulau yang dinamakan sebagai God Valley. Tapi belum ada pertanyaan resmi soal kematiannya ya. Yang selalu disebut-sebut hanyalah bahwa dia itu menghilang. Ini membuka kemungkinan bahwa Rock D. Sebek itu masih hidup nakama. Menariknya ya, ada dua versi tentang Nika di Elbap. Ada yang menganggapnya sebagai dewa pembebas, ada juga melihatnya sebagai dewa penghancur. Jika Luffy adalah versi pembebas, maka Sebek adalah sisi gelapnya, sepertinya yakni penghancur. Oda juga pernah menyebutkan akan ada legenda tersembunyi yang akan menghalangi langkah Luffy, dan sepertinya yang dimaksud tuh bisa aja kan jika kemungkinan Rock D. Sebek. Sementara itu dunia pun juga sudah pada bergerak nih. Di hutan dekat desa barat itu, Gaban dan bajak laut Giant Warrior bertarung melawan monster-monster buatan Saint Gillingham. Brogy menyebut mereka seperti pasukan kegelapan. Gaban dengan kapalnya menebas monster yang mirip Loki dengan mudahnya. Ia tahu betul kekuatan asli Loki dan merasa monster itu terlalu lemah jika dibandingkan Loki sesungguhnya. Di sini Gaban juga merasakan keberadaan tiga orang yang tidak bisa sepenuhnya disembunyikan dari hakinya itu ya, yaitu adalah para kesatria suci. Walau mereka punya kemampuan menghapus jejak aura itu, haki Gaban terlalu tajam untuk dikelabuhi. Ucapan tentang Elbap yang tak lagi aman jadi tanda akan datanya badai besar nakama. Kalau Elbap aja sudah rusak, maka dunia tinggal menunggu waktu lagi kan. Nah, dari sana pindah ke tempat lain. Di sekitaran sekolahan Walrus, tim pemadam kebakaran dari kaum raksasa berusaha memadamkan apinya, tapi tak membuahkan hasil sama sekali. Sementara itu anak-anak yang sedang berjalan sambil tidur justru mengarah ke sumber masalah api tersebut. Situasi makin genting lagi nakama, karena sebelumnya mereka mencoba menarik satu persatu anak-anak tersebut, tapi dihalangi oleh monster berbentuk serigala. Beruntung itu berhasil menaklukkannya si Saul. Nah, orang-orang dari kelompok raksasa memang pada tengah sibuk sekarang ini, tapi tetap saja ya nakama, anak-anak terus bergerak ke arah apinya. Untung saja Kolon datang ngebawa bala bantuan, Nami, Usopp, Brook dan juga Jinbe.
Di sini bahkan Jinbe itu langsung beraksi dengan tekniknya sendiri memadamkan api menggunakan kemampuan airnya. Sebagai manusia ikan, Jinbe jauh lebih efektif daripada para rekan dan juga raksasa yang kewalahan itu. Aksi Jinbe mendapat pujian dari Quolon yang masih menyebut anak-anak itu sebagai temannya, meskipun mereka itu membencinya ya. Nami tersentuh menenangkan Quolon dan meyakinkan bahwa mereka akan menyelamatkan semua anak-anak. Tapi momen haru itu terganggu oleh kemunculan sosok tak terduga yakni Gunko. Ya tiba-tiba muncul di hadapan mereka semuanya. Situasi dan suasananya langsung berubah total. Gunko menyapa Quolon dan mengatakan masih ada anak-anak selain para Mori tersebut yang harus dijaga sendiri. Pertemuan itu menandai dimulainya pertaruhan besar nakama. Gunko sang kesatria suci kini berhadapan langsung dengan para kru topi jerami. Pertaruhan itu dipastikan akan ngebawa cerita ke arah yang jauh lebih intens lagi kan. Elemen selama ini terasa sebagai potongan cerita akhir mulai menyentuh. Sejak era kemunculan mural-mural dan juga informasi penting tentang pohon rahasia Adam sendiri di Elbaf, segalanya menjadi menarik karena berkaitan satu sama lain. Dan ketika para kesatria suci bergerak, Gaban dan berserta para rombongannya serta legenda masa lalu harusnya juga memang diikut libatkan secara langsung nakama. Karena inilah pertarungan yang akan terjadi lebih besar dari Marineford dahulu. Kalian sendiri sudah excited bagaimana menantikan jalannya cerita dan pertarungan ke depannya nanti? Ya stay tune, oke? Jadi kalau disimpulkan nakama, cerita di chapter-chapter itu perlahan-lahan ngebuka lembaran besar tentang masa lalu, ancaman masa depan dan potensi perang yang jauh lebih dahsyat dari yang pernah terjadi sebelumnya. Kembalinya nama Rock Disebek dari bayang-bayang sejarah, indikasi bahwa Big Mom Kaido belum sepenuhnya tumbang, serta munculnya para kesatria suci yang punya kekuatan luar biasa, semuanya menjadi tanda tanya besar bagi kisah One Piece sedang menuju titik klimaks paling gila yang pernah ada dalam peperangan setiap arc-nya. Elbaf adalah pengecualian lain. Bukannya pertarungan kekuatan biasa ini juga pertarungan ideologi global, kebebasan dan dominasi antar dewa pembebas dan juga dewa penghancur. Luffy sebagai pembawa cahaya baru kini harus siap menghadapi gelombang kegelapan yang datang dari masa lalu, entah dari Kurohige maupun Rock Disebek. Yang jelas peperangan itu akan melibatkan banyak pihak karena inilah battle royale paling besar semenjak era peperangan Marineford dan juga Wano Kuni nakama. Nah gimana, kalian sendiri sepakat dengan bagaimana jalannya cerita itu bermula? Itulah tadi ya nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini nakama dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.